wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Bapak komite, orang tua dan murid, kemudian anak didik kami yang telah bersedia hadir dalam sosialisasi tentang pemetaan sekolah. Sebelumnya salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun yang mau disampaikan di sini adalah tentang sosialisasi hasil pemetaan aset sekolah SMA Negeri 1 Buntu Pane yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Wicaksono. Kepada Bapak Wicaksono, saya persilakan. Terima kasih Bu Neni. Sebelumnya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan serta keluangan waktu untuk bersama-sama berkumpul di ruangan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Buntu Pane ini dalam rangka penyampaian sosialisasi tentang hasil pemetaan aset sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Buntu Pane. Kemudian selawat perangkaian salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang insya Allah dengan banyaknya kita berselawat, kelak kita akan mendapat pengakuannya di hari kemudian sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati dari seluruh undangan yang pada hari ini berhadir, yaitu Bapak Ketua Komite, kemudian ada perwakilan dari tokoh masyarakat Bapak Suhardi, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah yang dalam hal ini Bapak Wakil Bidang Kurikulum dan Bapak Wakil Bidang Sarana Prasarana. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang hadir di sini, dan yang saya banggakan itu anak-anak kami pengurus OSIS yang dalam hal ini terima kasih telah sudi sama-sama kita di sini berkumpul untuk mengadakan sosialisasi hasil pemetaannya. Adapun kami melaksanakan ini yang pertama sebagai tugas dan tanggung jawab kami dalam program pendidikan calon guru penggerak. Jadi salah satu tugasnya yaitu tentang pemetaan aset-aset sekolah. Nah, makanya setelah kami sama Bu Neni berdiskusi dengan kepala sekolah, kami mencoba memetakan aset yang ada di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Buntu Pane ini. Sebelumnya saya bisa cerita kilas balik. Dalam menyelesaikan suatu masalah itu ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, bisa menyelesaikan masalah dengan analisis masalah yang terjadi, yaitu berbasis dengan kekurangan. Sementara yang kedua, menyelesaikan masalahnya itu dengan masalah, yaitu dengan kekuatan atau aset yang kita miliki. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara kekurangan, contohnya ada masalah, kita mencari kekurangan dari masalah itu apa sehingga tertimbulnya ada masalah, itu banyak efeknya. Kenapa? Masalah tersebut diharapkan bukan selesai, malah jadi nambah masalah. Kemudian ada efek curiga atau timbul ketidakenaan kepada orang-orang yang telah menyelesaikan masalah itu. Mungkin karena faktor A, faktor B, atau faktor C. Ini yang sering terjadi sama kita selama ini. Nah, kami dalam pendidikan guru penggerak ini, pelatihan guru penggerak ini, mencoba memberikan salah satu solusi bagaimana menyelesaikan masalah dengan menerapkan yaitu aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Jadi saya dan Bu Neni sudah memetakan aset-aset kekuatan ini, yang mana masalah ini mungkin bisa diselesaikan dengan aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Aset dan kekuatan di sekolah kita ini itu ada dua, yaitu ada abiotik dan ada biotik. Kalau abiotik itu yang tidak hidup, sementara yang biotik itu yang hidup. Yang abiotik contohnya lingkungan, kemudian bangunan fisik kita. Sementara kalau yang biotik itu kita di dalamnya ini. Jadi ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, ada komite, ada pengawas sekolah. Baik, saya akan mencoba menjelaskan.
Nah, yang pertama di sekolah kita ini ada jenis modal kekuatan kita yaitu manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau modal manusia ini ada manusia yang berkualitas, di mana ini menjadi salah satu investasi kita untuk meningkatkan program-program yang ada di sekolah kita. Program-program itu tingkat manusia itu yang bisa berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Selanjutnya yang kedua, sosial. Ini yang termasuk dalam aset kekuatan yang abiotik. Ini juga dapat diartikan sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia itu berkelompok, berorganisasi, dan komunitas. Kita sudah lakukan di sini. Kita ada kelompok MGMP sekolah, kita sudah buat, mohon maafnya, pengajian, kita sudah ada. Kemudian kita ada kelompok-kelompok yang lebih besar lagi, ada OSIS-nya, kemudian ada kelompok-kelompok yang lain. Dimana dengan adanya ini, kita rasa kita memiliki kerjasama, saling percaya, dan memiliki rasa percaya untuk membangun sekolah kita di masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian ada politik. Di sini dimasukkan politik sebagai sumber kendaraan kita untuk menjalin kerjasama mencapai tujuan sekolah kita. Itu biasanya berkaitan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan. Biasanya ini diwenangkan oleh kepala sekolah. Dia jadi memiliki modal politik, mohon maafnya, untuk menjalankan tugasnya. Contoh, memberikan tugas kepada masing-masing guru tentang apa yang akan dilakukan demi proses kemajuan sekolah. Lingkungan yang modal yang keempat yaitu fisik. Ini yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kita di sini sudah punya bangunan fisik. Ada ruang kelas yang sudah cukup, 18 rombel. Kemudian ada 3 lab. Ada lab fisika, ada lab kimia, dan lab komputer. Kemudian kita punya WC. Di sini tidak tuliskan. WC itu tersebar dari beberapa titik, jadi bukan hanya satu. Bahkan kita sudah analisis sesuai dengan jumlah siswa sudah mencukupi dengan adanya WC itu. Yang berikut kita modalnya yaitu lingkungan alam, yaitu potensi yang bisa kita olah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Kita sudah olah ini, nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya agama dan budaya. Agama kita di sini di sekolah kita ini 2 yang menganut, yaitu agama Islam dan Kristen. Selanjutnya agama ini merupakan dasar kita untuk berfungsi, kita berperilaku kepada Tuhan kita, kemudian utama kita. Kemudian kalau budaya kita di sini, budaya itu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Kalau misalnya di adat istiadat di sekolah kita ini bagaimana dia, kemudian kita membuat ide-ide gagasan itu harus disesuaikan dengan norma-norma adat yang ada di sekolah kita ini. Yang terakhir, finansial. Ini yang paling penting, dukungan keuangan. Dan kalau kita mau mengadakan suatu program kekuatan atau aset yang kita miliki, dukungan yang paling penting itu adanya finansial. Baik, kita lanjut. Yang pertama, modal manusia. Di sekolah kita ini ada 37 orang yang lulusan S1, kemudian ada 2 orang lulusan S2. Di mana ada ASN sebanyak 16 orang, JTT atau guru tidak tetapnya 21 orang. Dari 21 orang itu 20 orang itu tunjangan gubernur Pak Komite. Kemudian dan 22 orang itu dari situ ada 2 orang calon guru penggerak, yaitu saya sama Bu Neni. Kemudian ada 18 orang guru yang bersertifikasi, 2 orang masih dalam proses PPG, pendidikan pelatihan guru, dan PNS itu untuk TU-nya ada 2 orang, itu Bu Ita sama Pak Eko. Kemudian baru-baru ini 5 orang lulus P3K dan selebihnya menunggu hasil sanggah tahap 2 untuk guru yang JTT tersebut. Sedangkan jumlah siswa kita ada laki-laki 231 orang dan jumlah siswa untuk perempuan 390 orang. Total jumlah siswa kita ada 625 orang. Yang kedua, modal sosial. Selama ini kita kekeluargaan kita sangat baik. Kenapa dibilang sangat baik? Komunikasi kita bagus, terjalin kerjasama sehingga kolaborasinya bagus. Terbukti
Di samping kita ada mengakui ada kegiatan komunitas seperti IKS kita buat, pengajian khusus yang beragama muslim kita buat, bahkan ada grup-grup khusus untuk ASN, grup-grup di WA kita buat khusus untuk guru GTT. Kita tentu untuk menjalin komunikasi biar lebih akrab kembali. Kemudian guru dapat membimbing siswa secara penuh. Ini sudah menjadi tugasnya. Kenapa? Ya kalau guru itu di sini tugasnya membimbing, mendidik, bukan cuma hanya mengajari. Selanjutnya ada komite sekolah, kemudian ada wali murid dan warga masyarakat serta pemerintahan desa setempat yang mendukung secara penuh program-program sekolah. Kalau pemerintahan desa terbukti kita sudah kerjasama, setiap kegiatan kita di desa itu kita diundang. Seperti kemarin MTQ Pawai kita diundang ke sana, kemudian musrembang desa pun kita diundang ke sana. Itu bentuk kerjasamanya. Kemudian modal fisik, ada kita ruangan kelas yang sudah cukup sesuai dengan rombel kita, ada 18 rombel. Kemudian kita punya kantor guru, ada tata usahanya, ada kantor wakasek, ada lab fisika, kimia, musola, dan komputer serta WC yang banyak yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sekolah kita sudah tersedia jaringan wifi, bahkan sudah dibagi-bagi titik wifi-nya khusus untuk ruangan tata usaha kepala sekolah sudah ada, bagian wakasek juga sudah ada, bahkan wifi untuk guru juga ada. Kemarin kita sudah uji coba wifi untuk siswa, tapi uji cobanya itu belum kita evaluasi lagi karena mengingat daya tampung wifi kita itu kekuatannya masih terbatas. Kalau misalnya semua dipakai, satu sekolah ini 625 orang ditambah 41 guru, lelet ya jaringannya. Kemudian ada di sudut-sudut tempat sekolah kita ini, setiap bangunan ada sudah disediakan wastafel untuk anak-anak itu mencuci tangan. Modal politik itu yang keempat, yaitu hubungan dan komunikasi kita serta menjalin kerjasama dengan lembaga baik pemerintah maupun swasta. Seperti kita sudah menjalin kerjasama sama Polsek yang terdekat, Polsek Prapat Janji, kita sudah kerjasama dengan Koramil, kemudian pemerintahan desa yang disebutkan tadi, bahkan kita kerjasama dengan Puskesmas. Biasanya orang itu mengadakan kerjasama, contohnya dalam bentuk vaksin, kemudian ada informasi-informasi tambahan, kita kerjasama dengan pihak Puskesmas dan pihak swasta industri rumahan. Kenapa dibilang sini swasta industri rumahan? Mohon maaf Pak Komite, saya bisa menjelaskan di sini. Kita kerjasama pada home industri. Kebetulan Bu Emma ini punya home industri rumah tahu. Jadi anak-anak itu kemarin sempat di sana melakukan outing class. Kemudian kita ada outing class dengan pihak industri rumahan di rumah jamur di sana di Simut Umbut. Nah itu dia. Selanjutnya ada modal lingkungan alam. Itu yang kelima. Lingkungan kita sangat asri. Kenapa? Karena kita disekelilingi dengan pohon sawit, kita di area perkebunan. Selanjutnya udara kita bersih dan segar, walaupun berkontaminasi karena kita jaraknya dekat sama PKS. Itu tapi rentang waktunya agak lama itu. Selanjutnya kita memiliki ada kolam ikan yang kemarin sudah kita berdayakan dalam satu semester. Untuk semester berikutnya masih kita pelajari lagi tahap berikutnya. Ada lebih enak akses kita di area pinggir jalan lintas, jadi gampang untuk menuju ke akses sekolah kita. Kemudian modal yang berikutnya yaitu agama dan budayaan. Kita di sini rata-rata memiliki kebiasaan yang agamis. Kenapa dibilang demikian? Mohon maaf, ada beberapa guru di sini ini bahkan bisa pengurus BKM masjid sama musola. Kemudian anak-anak kita ini rata-rata dia memiliki kerjasama di daerah lingkungan rumahnya, mereka bisa menjadi remaja masjid bahkan remaja musola, aktif mereka di sana sehingga terbawa ke dalam lingkungan sekolah ini. Kemudian ada budaya dan sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh pada peraturan. Terbukti BP kerjanya sekarang udah nggak capek lagi. Karena anak-anak itu sudah taat pada peraturan, walaupun masih ada sebagian kecil, ya wajar itu masih bisa ditolerir. Selanjutnya budaya sopan santun yang melekat pada kepribadian siswa.
ini sudah melekat. Terbukti apa? Contohnya kita kemarin sudah mengaplikasikan suatu gerakan 6S, yaitu salam, santun, sopan, senyum, sapa, satu lagi ya salim. Sudah terbukti kemarin, itu membekas. Makanya setiap ada papasan, contohnya guru sama siswa, biasanya murid itu menegur atau mengucapkan salam. Minimal yang mengucapkan salam, nggak pun harus bersaliman. Selanjutnya, untuk modal berikutnya yaitu siswa kita ada yang sudah berprestasi. Kemarin ada kelas 12, 3 orang, bahkan bukan dalam satu mata pelajaran saja, lebih dari 5 mata pelajaran, ikut olimpiade secara online. Itu bukti fisiknya, medalinya ada, bahkan surat undangannya juga ada. Dan salah satunya kelas 11 itu anak kita OSIS Winda ya Winda. Berapa mata pelajaran kemarin? 5. Nah, 5 mata pelajaran. Dari 5 itu dapat medali apa aja, Win? Perak 3, emas 2, perunggu 1. Perak 3, emas 2, perunggu 1, berarti udah 6. Dan informasi yang berikutnya lagi, modal kita, anak kita kemarin kita mengikuti kegiatan MTQ di tingkat kabupaten untuk wilayah Cabdis Kisaran. Dari 5 kategori yang kita ikuti, itu 2 berhasil meraih juara. Untuk Fahmil Quran itu karena dia tertib, dia juara 2. Kemudian kaligrafi dia juara 3. Selanjutnya modal finansial. Di sekolah kita ini modal finansialnya terdiri dari yaitu BOS, bantuan operasional sekolah. Kemudian ada dana alokasi khusus DAP, ini nggak pernah kita dapat tapi pernah kita dapat. Selanjutnya dana komite, itu peran serta orang tua murid. Kemudian bantuan infak sosial Kemalangan, ini biasanya Pak kami kutip dari anak-anak kalau misalnya ada kejadian di sekolah kita dalam bentuk Kemalangan, seperti orang tua siswa meninggal atau orang tua dari pihak guru meninggal, kita mengadakan kutipan berupa infak sosial. Selanjutnya bantuan dari instansi luar atau CSR, kerjasamanya contohnya kemarin PTPN sudah 2. Untuk belakangan ini 2 tahun belakangan ini kita sudah dapat bantuan. Yang pertama dalam bentuk pagar, bantuan yang kedua itu lapangan sekolah kita, lapangan olahraga yang walaupun belum selesai tahapnya dan kita sudah mengajukan pengajuan permohonan bantuan kembali. Nah, ini program-program yang sudah dijalankan. Yang pertama kegiatan ekstrakurikuler, yaitu ada pramuka, paskibra, rohis, PCL, bola voli, nasib, dan futsal. Kemudian ada kegiatan pelaksanaan hari besar. Kita sudah kerjasama dengan anak OSIS sesuai dengan suara-suara kepemilikan mereka, apa yang mau harus diselesaikan. Yang sudah diselesaikan oleh mereka semalam baru saja Isra Mi'raj, kemudian HUT RI dan HGN Hari Guru kita, dan terakhir Mabit kemarin malam bimbingan iman dan takwa. Selanjutnya kita mengadakan kegiatan sholat zuhur berjamaah untuk mengambil fungsikan musola kita selama ini. Selanjutnya yang tadi kegiatan 6S, ada karya tulis ilmiah, kemudian ada outing kelas. Kita sudah 2 kali outing kelas kemarin itu. Untuk komunitasnya lingkungan antar kelas saja, yaitu ke rumah jamu dan wisata ke museum Balegi. Kemarin sudah. Kemudian untuk pramuka ada persami kita sudah laksanakan. Kemudian ada lomba tingkat 2, ada Raimuna Ranting Kecamatan yang baru aja selesai bulan yang lalu. Nah, untuk itu program-program yang kami sudah buat itu sudah dijalankan. Kemudian ada program-program yang rencananya ini akan kami jalankan. Yaitu yang pertama ada pentas seni dan bazar. Sesuai dengan program dari kita untuk profil pelajar Pancasila PI 5-nya itu, kita mengadakan pentas seni dan bazar yang direncanakan nanti di bulan 5 atau di bulan 6. Jadi melibatkan seluruh komunitas kelas yang ada di sekolah kita ini. Kemudian sebentar lagi kita mengadakan perpisahan kelas 12. Itu dia. Dan terakhir kami punya juga program yang akan dijalankan. Kalau saya pribadi ada I Love Sunday. Kenapa dibilang I Love Sunday? Karena kegiatan ini dilaksanakan di waktu Sabtu hari.
Kalau kita dulu pernah buat namanya unjuk bakat. Jadi di sini siswa dibagi dari komunitas masing-masing kelas yang kerjasama. Kelas yang ada di situ, siswa-siswanya beserta wali kelasnya dikasih sesuai jadwal gilirannya untuk menampilkan bakat dan prestasi dari kelas-kelas itu. Mandi? Oh iya. I love Saturday. Makanya Mem Ana dipanggil kembali untuk koreksi. Kemarin kita sudah konfirmasi dengan kepala sekolah, dengan wakil bidang kurikulum akan kita buat, tapi terbentur kemarin masalah pelaksanaan waktunya kapan kita buat Pak ya, mengatur jamnya itu. Jadi ini udah dibuat, rencananya kemarin itu hari Rabu, kita mundur lagi jadinya hari Sabtu aja. Kemudian ada program berikutnya, yaitu Bu Neni. Apa Bu Neni? Silakan. Program berikutnya itu yang mau saya buat adalah 1 minggu 3 kata Inggris. Jadi siswa di dalam kelas ketika masuk mereka menyetorkan minimal 1 minggu itu 3 kata Inggris. Biar apa tujuannya? Agar bertambah vocabulary-nya. Rencananya mau dibuat 1 hari 1 Inggris, cuman kan terlalu berat. Kan? Jadi rencananya mau dibuat 1 minggu minimal 3 kata Inggris. Nanti disetor, kemudian ditempelkan di tiap ngading kelas, misalnya nama Ican, udah apa aja 1 minggu yang udah dibuat. Jadi itu program dari saya. 1 minggu just 1 word, no sentence. 1 minggu 3 kata Inggris. Katanya aja, bukan kalimat. Karena kalau dia kalimat nanti terlalu besar ya, kemudian kalau misalkan 3 aja ini udah bisa terlaksana kan udah sangat bagus. 3 kata, dari 3 kata nanti kan mereka bisa menyusun kalimat. Kalau udah bisa menyusun kalimat, bisa melakukan conversation, jadi orang itu bisa nanti menunjukkan dialog sandi kan. Di kelas Bu. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kita lanjutkan sama Bu Neni, silakan Bu Neni. Oke, terima kasih pada Pak Ica yang telah sosialisasikan yang ada 7 aset di dalam sekolah kita. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kami persilakan jika ingin ada yang ditanyakan. Pas Pak Adi, selaku tokoh masyarakat, pas. Ini harus sebelum aja tapi Ini pasti lewat. Mungkin Pak Nis atau Pak Komite. Atau Pak Komite. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya program ini sudah sangat baik sekali, sosialisasi pemetaan sekolah yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Uca. Kami sebagai orang tua siswa tentunya sangat senang. Hanya saja kami berharap nanti dalam pertemuan ini pasti harus ada kerjasama dengan orang tua murid. Untuk itu nanti pada awal tahun ajaran atau pertemuan dengan orang tua murid ini semuanya disampaikan supaya mereka saling mendukung. Karena tanpa dukungan orang tua murid ini kegiatan-kegiatan ekstra, kegiatan-kegiatan ini agak sulit dilaksanakan. Tapi kalau sudah orang tua murid tahu bahwa setiap hari anaknya harus belajar ini, harus mengerjakan ini, kegiatan olahraga seperti full kegiatan semua, dan orang tua mendukung. Ya, dengan kerjasama timbal balik antara orang tua murid dan sekolah itu sangat penting dalam rangka mencapai pelajaran. Barangkali itu saja yang paling pentingnya nanti kita sampaikan, sehingga orang tua murid tahu bahwa anak-anak itu memang benar-benar kalau betul dia mengikuti semua arahan, aturan, regulasi yang ada berlaku di sekolah kita ini memang sudah punya kualitas sumber daya yang paling baik. Apalagi sudah dilatih ke lapangan. Untuk tadi ada perikanan, saya tambahkan lagi di dekat rumah saya dari sana ada juga beberapa sekolah yang datang di situ. Apa Pak? Biar apa? Burung. Telur burung puyuh. Nah itu kan juga bisa kalau ada anak-anak kita nanti yang sudah tamat tidak mampu melanjutkan perguruan tinggi atau sebagainya. Ya industri yang seperti itu kan perlu. Asisten itu Pak, yang buka asisten, pensiun dari asisten, buka di sana muanjang tak berapa ini, tenaga kerjanya banyak, pupuknya diambil masyarakat untuk ladang dan sebagainya, pas dekat rumah. Hanya saja polusi udaranya, ya itu diaturlah bagaimana. Misalnya rumah anak kita tuh jauh dari pemukiman warga kan bisa juga. Begitu aja kira-kira saran kerjasama yang baik, yang orang tua murid.
Kemudian ya demikian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Komite atas saran yang telah diberikan. Mungkin dari saran itu bisa kita kolaborasi dengan Bapak Ibu lainnya dari siswa sehingga semua program yang ada di sekolah bisa dijalankan dengan bagus karena ada berkat dukungan dari sekolah, kemudian orang tua murid dan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih Pak Komite. Ada lagi Bapak Ibu? Sedikit tambahan ya Bapak Ibu. Kemarin dalam pelaksanaan kami kegiatan calon guru penggerak ini, kami ada aksi nyatanya. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan di sekolah itu nantinya akan kami tampilkan kembali dalam acara panen karya nanti. Nah, apa keunggulan dari sekolah ini? Kami kemarin sudah berbincang sama Bu Neni, dan nanti Pak Komite bisa juga tahu, nanti disampaikan ke orang tua. Kami sudah ada bukti fisiknya. Yang pertama itu program pembuatan serbuk jahe itu. Serbuk jahe kami sudah buat. Ya, rencananya itu nanti akan kami tampilkan. Itu kolaborasi antara mata pelajaran kimia nanti sama dengan prakarya nanti untuk melaksanakan produksinya. Kemudian ada kegiatan yang sudah kami jalankan, yaitu pelatihan pembuatan alat-alat makan dari sapu lidi. Contohnya seperti ini Pak, ini sapu lidinya sudah ada kami buat, sudah ada. Yang barang jadinya sudah ada. Ini kerjasama Pak Muklis kemarin, kita panggil ahlinya. Ini rencananya udah ada kami buat. Ini nanti bisa ditampilkan nanti saat kami bawa ini. Nah, kemudian kalaulah nanti ini berhasil, ada program yang buat, tambahan lagi kita buat bantal dari apa itu ya? Kelas 12 buat Kelas bantal 12 dari bantal dari panel. Paralel, kain paralel. Panel. Panel paralel. Nah, kemudian ada yang perlu kami sampaikan lagi, kalaulah nanti program-program ini ada yang sudah kami jalankan kan, dan ada yang belum dijalankan. Yang rencananya tindak lanjut yang kami lakukan setelah kami melakukan pemetaan aset ini, nanti kami beserta warga sekolah itu berharap, makanya kami sampaikan di sini, aset yang kita jadikan kekuatan sekolah kita ini untuk meningkatkan kualitasnya itu semuanya kan tujuannya bermuara kepada murid, yang mana kita berharap kebutuhan murid itu semuanya terpenuhi, bukan untuk kebutuhan guru atau kebutuhan kepala sekolah, tadi ujung-ujungnya untuk kebutuhan murid. Nah, yang mana itu nantinya yang sudah kita buat asetnya itu kita akan lakukan evaluasi sekolah. Kita lakukan evaluasi terhadap program-program ini yang sudah berjalan. Contohnya seperti yang kami lakukan tadi, misalnya eskul itu evaluasi apa hasilnya. Kemudian program kegiatan yang buat kita pembibitan ikan dalam kolam itu apa hasilnya. Selanjutnya yang outing kelas itu kerjasama itu apa hasilnya. Seperti ini pembuatan alat-alat makan ini dari biji sawit apa hasilnya. Nanti kita akan evaluasi kembali. Dan ini sudah kita tindak lanjuti dan akan kita sampaikan kepada pihak pimpinan bagaimana tindak lanjutnya. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ica. Mungkin sampai sinilah yang dapat kami sampaikan tentang sosialisasi aset yang ada di sekolah kita. Semoga dengan apa yang disampaikan kita bisa saling bekerja sama antara semua warga sekolah dalam meningkatkan apa yang dimiliki di dalam sekolah kita ini. Sekolah kita itu walaupun istilah katanya nggak terletak di pinggir kota, tapi sekolah kita itu bisa diunggul dalam hal yang semua positif. Jadi semua hal positif kita tingkatkan agar lebih baik lagi, agar daerah lain itu lebih mengenal lagi. Oh ini seperti ini SMA Negeri 1 Bukit Barisan. Ternyata banyak aset-aset yang dimiliki dari sekolah itu yang bisa ditiru. Mungkin dari sini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.